Halo semuanya, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Pasti kita semua sering banget ya dengar istilah ini. Entah itu di kantor, di pabrik, atau apalagi di proyek konstruksi. Tapi seringnya kita cuma menganggapnya ya sebagai satu istilah aja. Padahal nih kalau kita coba bedah, di dalamnya itu ada dua pilar yang sangat berbeda tapi sama-sama penting. Yuk kita mulai. Nah, ini pertanyaannya simple tapi penting banget. Sebetulnya apa sih bedanya keselamatan dan kesehatan dalam konteks kerja? Kelihatannya mirip ya kan? Tujuannya sama-sama melindungi pekerja, tapi ternyata fokus dan pendekatannya itu beda banget. Inilah yang mau kita kulik bareng-bareng sekarang. Oke, jadi mari kita pecah akronim K3 ini jadi dua pilar utamanya. Karena dengan kita paham perbedaannya, kita jadi bisa lihat gambaran besarnya. Gimana sih cara membangun tempat kerja yang benar-benar aman dan sehat itu? Nah, di sini nih mulai kelihatan jelas bedanya. Coba kita lihat di baris pertama. Fokus utama. Keselamatan kerja itu fokusnya mencegah kecelakaan yang sifatnya mendadak, tahu-tahu kejadian, kayak terpeleset atau kejatuhan benda gitu. Sementara kesehatan kerja itu fokusnya mencegah penyakit yang munculnya pelan-pelan karena paparan jangka panjang. Beda banget kan? Bahkan tujuan akhirnya pun beda. Keselamatan itu melindungi dari bahaya yang langsung di depan mata, sementara kesehatan menjaga kesejahteraan kita secara total. Biar lebih gampang lagi bayanginnya, gini deh. Anggap aja keselamatan itu helm yang kita pakai di proyek. Tujuannya apa? Ya buat mencegah cedera kepala fatal kalau amit-amit ada insiden saat itu juga. Nah, kalau kesehatan, itu ibaratnya sistem ventilasi yang bagus di sebuah pabrik. Tujuannya mencegah kita menghirup zat berbahaya terus-menerus yang baru terasa dampaknya bertahun-tahun kemudian. Dua-duanya sama-sama krusial. Oke, sekarang kita udah paham apa itu K3 dan dua pilarnya. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngaturnya secara resmi di Indonesia? Apa dibiarin gitu aja? Tentu enggak. Ada sebuah sistem yang jadi aturan mainnya. Yuk kita lihat. Nah, ini dia landasan hukumnya. Peraturan Pemerintah atau PP nomor 50 tahun 2012. Dokumen inilah yang jadi dasar kenapa perusahaan-perusahaan itu wajib menerapkan yang namanya Sistem Manajemen K3 atau biasa disingkat SMK3. Jadi ini bukan sekedar anjuran ya, tapi sebuah kerangka kerja yang resmi dan wajib. Terus, apa sih SMK3 itu? Kalau kita lihat definisi resminya, ini adalah bagian yang menyatu dari sistem manajemen perusahaan. Intinya apa? Intinya adalah untuk mengendalikan risiko secara sistematis. Jadi K3 itu bukan lagi soal nanti kalau ada kecelakaan kita urus, bukan. Tapi pendekatannya proaktif. Dari awal sudah direncanakan supaya tempat kerja itu aman, efisien, dan juga produktif. Nah, bisa kita lihat di sini, SMK3 itu bukan sesuatu yang sekali jadi terus selesai. Enggak, dia berjalan dalam sebuah siklus, kayak roda yang muter terus. Dimulai dari bos-bos besar yang menetapkan kebijakan, terus turun ke perencanaan yang detail, lalu dilaksanakan di lapangan, setelah itu dipantau dan dievaluasi. Hasilnya, dipakai lagi untuk meninjau dan memperbaiki sistemnya. Terus begitu, demi perbaikan yang berkelanjutan. Oke, sistem dan peraturan itu penting. Tapi kan, itu semua nggak akan jalan sendiri kan? Mesti ada orang yang menjalankannya di lapangan. Siapa sih yang jadi jembatan antara kebijakan di atas kertas dengan para pekerja di bawah? Nah, ini saatnya kita kenalan sama tim di balik layar. Mereka adalah garda terdepannya K3 di perusahaan. Namanya P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Coba perhatikan definisinya. Ada kata kunci di sana, wadah kerjasama. Ini penting banget, P2K3 itu bukan cuma perwakilan manajemen yang ngasih perintah. Bukan, ini adalah sebuah forum tempat perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja duduk bareng, diskusi bareng untuk mastiin K3 itu benar-benar jalan. Dan tugas mereka itu nyata banget loh. Mereka yang ngumpulin data kecelakaan, mereka yang bantu jelasin ke teman-teman kerjanya soal bahaya, mereka yang ikut evaluasi cara kerja, sampai ngecekin kelengkapan helm dan sepatu safety. Bisa dibilang, mereka ini adalah mata dan telinganya K3 di lapangan yang memastikan sistemnya gak cuma bagus di atas kertas. Sekarang, gimana kalau semua konsep yang udah kita bahas tadi soal bedanya keselamatan dan kesehatan, sistem SMK3 dan peran P2K3 kita bawa ke dunia nyata? Kita ambil contoh salah satu industri yang resikonya paling tinggi, konstruksi. Kira-kira gimana wujudnya di sana? Jadi, K3 konstruksi itu pada dasarnya adalah penerapan khusus dari prinsip-prinsip tadi. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah frasa semua individu. Artinya, perlindungan ini bukan cuma buat para tukang atau operator alat berat aja, tapi juga buat pengawas, manajer proyek, bahkan tamu atau siapapun yang masuk ke lokasi proyek. Semuanya harus dilindungi.
Nah, di sini kita bisa lihat pilar keselamatan beraksi. Ini hal-hal yang kelihatan langsung. Pakai helm, pakai sepatu safety, pasang rambu bahaya, semua itu untuk mencegah insiden yang bisa terjadi detik itu juga. Dan ada satu yang penting banget nih, sistem pelaporan near miss atau hampir celaka. Ini krusial banget. Melaporkan kejadian yang hampir bikin celaka, itu sama pentingnya dengan melaporkan kecelakaan, biar nggak terulang lagi jadi kecelakaan beneran. Nah, kalau ini adalah sisi kesehatannya. Sesuatu yang mungkin dampaknya nggak langsung kelihatan. Mengendalikan debu biar nggak kena penyakit paru-paru bertahun-tahun kemudian, mengatur cara angkat beban yang benar biar punggung nggak cedera jangka panjang, bahkan ada program manajemen stres juga. Ini semua tujuannya biar pekerja nggak cuma pulang selamat setiap hari, tapi juga tetap sehat sampai nanti masa pensiunnya. Jadi pada akhirnya, semua sistem, peraturan, panitia ini muaranya itu cuma satu, membangun budaya. Budaya di mana setiap orang, dari direktur sampai staf paling baru, merasa punya tanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan dirinya sendiri dan juga teman kerjanya. Budaya ini bukan lagi soal kewajiban, tapi udah jadi investasi. Karena tempat kerja dengan budaya K3 yang kuat itu sudah terbukti lebih produktif, karyawannya lebih loyal, dan ujung-ujungnya perusahaannya lebih sukses. Jadi pertanyaannya saya kembalikan ke Anda, bagaimana budaya K3 dibangun di tempat kerja Anda?